Ya, baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan membahas mengenai PPKM darurat, langkah yang akhirnya diambil oleh pemerintah nantinya akan diberlakukan tanggal 3 Juli 2021. Apakah ini efektif atau sama saja dengan PPKM sebelum-sebelumnya? Kita sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami. Sudah ada Ibu Monika Nirmala, penasihat ahli Menko Marves, kemudian juga Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Selamat pagi, Bapak dan juga Ibu. Selamat pagi, Mbak Rati. Salam sehat semuanya. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saya mau ke Bu Monika dulu. Bu Monika, ini kita sudah mendengar pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Memang akan dilaksanakan PPKM darurat 3 Juli. Tapi banyak sekali versi yang beredar di masyarakat. Contohnya saja, WFH yang satu 100%, versi satu lagi WFH 75%. Sebenarnya yang digunakan nanti yang mana, Ibu Monika? Baik. Jadi betul bahwa ada dokumen-dokumen yang beredar gitu ya lewat WA Group. Saya juga ikut mengamati gitu, baik mungkin teks WA maupun bahan PowerPoint gitu ya. Mungkin kita harus memahami bahwa bahan-bahan tersebut sebetulnya adalah bahan diskusi ya, bahan diskusi para pimpinan. Jadi belum merupakan keputusan final begitu. Jadi makanya ada yang berbeda gitu, ada versi yang berbeda satu sama lainnya. Nah, hari ini memang akan diumumkan oleh pemerintah secara resmi, mungkin nanti siang begitu ya, dan mungkin arahnya memang ke WFH 100% ya. Jadi memang kita memahami bahwa kalau WFH-nya nanggung gitu ya 50% atau 75%, maka penegakannya yang sulit gitu. Perlu satu intervensi yang lebih signifikan, yang lebih kuat, yang memang kemudian bisa dipatuhi lebih banyak orang. Dan mungkin sebelum saya lanjut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa saat ini Indonesia nih menghadapi musuh yang berbeda gitu ya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau di masa awal pandemi gitu. Dan tidak hanya Indonesia, negara-negara di berbagai belahan dunia, misalnya India, Israel, Australia, Malaysia, dan lain-lain, itu memang tengah berjibaku gitu ya melawan si virus varian baru atau yang biasa disebut varian Delta ini, yang punya kemampuan penularan 2 kali lipat lebih tinggi, dan juga saat ini kondisi laju penularan kasus maupun keterisian rumah sakit itu 2,5 kali lebih cepat dari periode pasca libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau kita masih ingat dulu di masa pasca Natal dan Tahun Baru, kita juga sangat kesulitan gitu menghadapi lonjakan kasus. Nah, yang kali ini itu kita dalam kondisi yang lebih parah. Jadi memang kita tidak punya pilihan lain untuk membawa keselamatan gitu ya bagi rakyat banyak, selain daripada melakukan intervensi yang lebih kuat dan lebih terukur seperti yang kita akan lakukan sekarang. Demikian, Mbak. Berarti tadi Ibu mengatakan kemungkinan besar versi yang akan digunakan adalah versi yang WFH 100%. Kalau melihat dari versi tersebut, ada rinciannya juga mengenai mal dan juga tempat makan. Nantinya hanya boleh take away, berarti dalam arti tidak ada lagi masyarakat yang bisa datang ke mal untuk duduk-duduk, untuk makan di sana begitu ya Bu. Dalam arti seketat itu, mirip dengan PSBB di awal ya? Betul, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan itu direncanakan untuk ditutup. Tapi kita perlu mengingat bahwa ini bukan ditutup selamanya begitu ya. Ini dirancangkan dari tanggal 3 sampai 20 Juli, jadi kurang lebih ada 2 minggu begitu ya. Nanti kita lihat lagi kasusnya. Targetnya adalah kalau Indonesia bisa mencapai angka kasus konfirmasi baru di bawah 10.000, kita baru mungkin memikirkan untuk melakukan pelonggaran. Jadi memang sangat dibutuhkan sebetulnya kerjasama dari semua pihak begitu ya, dari masyarakat, pemerintah, employer gitu ya, untuk sama-sama nih gitu berupaya untuk menurunkan kasus sehingga kehidupan kita bisa mungkin kembali lebih lebih normal lah begitu bisa dibilang. Baik, saya mau ke Pak Roy Mande. Pak Roy Mande menjadi salah satu sektor yang mungkin nanti akan terdampak dengan adanya PPKM mikro darurat. Kita tahu ini ada konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk sektor Anda begitu, Pak Roy. Apakah nantinya ada antisipasi atau respon dari para pelaku usaha retail dengan kebijakan ini? Ya,
Terima kasih Mbak Rati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Ya, kami kembali lagi bahwa dalam segala kesempatan kami menyatakan bahwa pelaku usaha atau retail itu adalah masyarakat juga. Dan tentunya kita sama-sama prihatin dan sama-sama tentunya mensupport apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Bahkan kami juga membangun sentra-sentra vaksinasi Aprindo baik bagi pekerja retail, UMKM maupun masyarakat. Jadi kita ambil andil untuk upaya penanggulangan COVID ini. Tetapi yang menjadi catatan kami adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita sebenarnya fokusnya mau mematikan, menutup ekonomi atau memang mau mematikan COVID-nya, pandemiknya. Kita tadi sudah dengar, kita sedang berperang musuh yang nggak kelihatan. Kalau kita esensinya adalah kita mau mematikan virusnya, menanggulangi COVID-nya, peningkatan vaksin lah yang semaksimal mungkin, kan seperti itu. Kemudian sentra vaksin yang diperbanyak. Kemudian bagaimana supaya PPKM mikronya efektif. Setiap RT harus men-swab warganya. Kalau kedapatan 5 atau 10 yang terkena, lockdown. Nggak boleh ada tamu, nggak boleh ada juga orang yang keluar dari wilayah itu. Artinya itulah substansinya. Nah, kaitan dengan bisnis retail sebenarnya sederhana. Kita bukan hanya sekedar mau mempertahankan investasi ataupun sektor retail yang sebagai kontributor terhadap konsumsi rumah tangga kita, 57,6% PDB kita itu karena konsumsi rumah tangga. Kita bukan negara ekspor, kita masih negara konsumsi. Ya. Jadi kondisinya apa yang kita catatkan adalah nggak usah dikurangi jamnya saja, pasti dengan adanya PPKM mikro, apalagi yang darurat yang sebentar siang akan dikeluarkan, masyarakat juga udah nggak akan datang ke mall, sudah berkurang. Ya, Google Mobility saja sudah menandakan dalam 10 hari terakhir nggak pernah plus lagi yang kedatangan. Itu sudah minus 15-20%. Silakan lihat di internet. Ya. Artinya apa? Memang kunjungan pasti akan kurang, mobilitas akan kurang. Kemudian kalau ada juga mengecilkan jam operasional untuk mall, di mana mall ini sebenarnya kita perhatikan adalah karena ada retail sebagai sektor esensial, supermarket, hypermarket yang di dalam mall. Kalau dikurangi, maka ada potensi selain sudah memang berkurang, pada jam tertentu, jam akhir toko biasanya ada dua kemungkinan, selain berkurang atau memang terjadi keramaian. Nah, sebenarnya substansinya mudah, kita tinggal atur saja supaya tidak ada keramaian. Tapi sektor esensial ini jangan ditutup. Mall dan retail ini adalah satu kesatuan. Karena kalau mallnya ditutup, retail yang di dalam mallnya pun biasanya ditutup. Sementara kita harus tetap buka sebenarnya sebagai sektor esensial yang melayani kebutuhan pokok dan sehari-hari. Poinnya sudah kita dapat tadi, mall dan restoran ini merupakan garda terdepan konsumsi masyarakat. Kita tahu konsumsi masyarakat ini penopang dari pertumbuhan ekonomi begitu ya. Tapi saya mau ke Bu Monika. Tadi mendengar penjelasan dari Pak Roy Mande. Menurut Pak Roy bahwa seharusnya kebijakan yang diambil tidak seperti ini, begitu Bu? Mungkin saya ingin merespon beberapa ya. Pertama soal vaksin, saya setuju dengan Pak Roy bahwa kita harus meningkatkan vaksin sesegera mungkin, sebanyak-banyaknya mungkin. Dan itu yang terus diupayakan oleh pemerintah. Dan saya sangat berterima kasih ya buat Aprindo, buat rekan-rekan pengusaha yang sudah sangat real begitu ya, membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Kebetulan saya juga yang bantu-bantu gitu ya ngurusin vaksinasi itu. Jadi saya sangat mengetahui perannya dari pengusaha ini. Jadi sangat terima kasih. Mungkin satu hal perlu kita pahami bahwa suplai vaksin di dunia, jadi nggak hanya di Indonesia, itu jumlahnya terbatas. Dan di Indonesia masuknya pun nggak sekaligus gitu ya, langsung buat 200 juta orang cukup gitu. Tetapi datangnya secara bertahap sehingga kita pun harus mengatur pace dari vaksinasi yang kita lakukan. Nah, itu yang Indonesia terus lakukan dan terus tingkatkan. Dan kedepannya dalam masa PPKM darurat ini kita pun akan, dan kedepannya ya, akan memprioritaskan daerah-daerah dengan kasus yang tinggi dan mobilitas yang tinggi, khususnya misalnya area-area aglomerasi ya, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, dan seterusnya, untuk bisa dipercepat vaksinasinya. Tapi kita harus mengingat bahwa vaksinasi itu hanya satu pilar dari banyak pilar penanganan pandemi. Jadi kita nggak bisa hanya bergantung pada satu peluru begitu ya, tetapi yang lainnya pun kita harus lakukan.
Dan pemerintah saya rasa sejauh ini sudah sangat berupaya untuk mencari keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi begitu ya. Tetapi rasanya kondisi saat ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Saya yakin banyak dari kita itu tahu nih di lingkaran kita masing-masing ada orang yang sudah susah mencari rumah sakit, ada orang yang mungkin meninggal tanpa Jadi pemerintah tidak ada pilihan begitu ya Bu ya? Pemerintah tidak ada pilihan selain melakukan intervensi yang kuat saat ini. Baik, saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, kalau kita ingat dari Februari sudah ada PPKM Mikro, penebalan, revisi, dan saat ini PPKM darurat. Anda melihat apakah akan efektif nantinya? Apa mungkin masih ada yang kurang dirasa dari kebijakan ini? Ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah jika nanti siang akan diumumkan untuk karantina wilayah atau lockdown. Saya tidak pakai PPKM karena itu membingungkan masyarakat. Ada PPKM tebal, PPKM mikro, dan sebagainya. Itu memusingkan. Kan Undang-Undang 6 2018 mengatakan itu karantina. Nah, kalau itu sudah fun, saya sudah dari awal tahun 2020 mengatakan bahwa tolong di karantina, tolong tidak. Karena itu tidak bisa kita lepas begitu saja atau menggunakan dua kaki, ekonomi dan pandeminya. Jadi kalau ini sekarang sudah diterapkan, saya percaya pasti itu akan turun, ya kan? Karena semua dilokalisir. Memang urusan vaksin, ya saya sarankan vaksinnya coba kita model dengan Uni Soviet yang mendatangi. Datangi aja setiap RW paling 2-3 jam selesai. Setiap RW 2-3 jam selesai. Tapi memang ada persoalan soal vaksin yang kita beli maupun dapat gratis dari pabrik-pabrik vaksin. Yang saya harus ingatkan pemerintah, hati-hati dengan tanggal kadaluarsa. Karena biasanya barang gratis itu sudah mendekati kadaluarsa. Itu harus diperhatikan karena kemarin beberapa teman akan menggunakan vaksin yang lain tiba-tiba diganti karena 3 bulan lagi akan kadaluarsa sehingga ditukar. Nah ini harus diperhatikan. Nah terkait dengan tadi akan diumumkan, saya ucapkan terima kasih pada pemerintah, tetapi tadi Pak Mande mengatakan bahwa patut Pak yang kan esensial waktu kemarin PPKM yang pertama dulu atau PSBB itu kan juga dibuka kok, di mall itu buka. Jadi saya berharap pada pemerintah supaya supermarket tetap buka tapi mallnya tutup. Karena itu bisa memenuhi keinginan Pak Mande dan kawan-kawan. Baik, nanti kita akan sambung lagi Pak Agus, Pak Roy Mande dan juga Ibu Monika, tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.